karena hanya ada satu ayat. Mari kita membaca bersama-sama Markus pasal 7 ayat 34, 1, 2, 3. Sambil menengadah ke langit, Yesus mendesah dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Mari silakan duduk semuanya. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat malam. Ada sukacita. Kita ada dalam ibadah syukur ulang tahun GPIB Ephata yang ke-75. Itu sudah tua atau masih muda? 75 itu banyak atau sedikit? 75 itu sudah cukup atau tambah lagi? Tambah lagi. Saya lihat kalau tambah pertanyaan saudara tambah masalah nanti. Tapi saya ingin mengatakan saudara-saudara bahwa kedewasaan itu ada 3. Ada berapa? Ada berapa? 1, dewasa biologis. Sama-sama. Dewasa biologis. Tos teman di sebelah. 1, 2, 3. Dewasa biologis. Dewasa biologis itu waktu itu berat badan kita hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa biologis. Waktu itu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Itu dewasa. Makan tidur, cocok, ya begitu. Ini berkaitan dengan pembangunan fisik. Saya kira 75 tahun lalu keadaannya sudah berbeda seperti hari ini. Amin. Mantap. Tapi itu saja tidak cukup. Yang kedua, dewasa psikologi. Sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tau teman di sebelah. 1, 2, 3. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung, di sini ada. Yang biasa tersinggung ada. Dia presbiter. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit mau keluar dari Ephata mau bikin gereja sendiri di situ. Di Kupang itu kalau ada banyak orang suka tersinggung di banyak orang, selalu mereka bilang begini. Badan besar tapi pikiran masih. Di sini ada yang begitu? Ada ikut ibadah sekarang? Dia pakai baju warna? Ini jadi masalah. Ya, 2. Pertama tadi dewasa apa? Yang kedua dewasa? Yang ketiga dewasa iman. Sama-sama. 1, 2, 3. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita bergereja. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani. Dewasa iman tidak tergantung sudah berapa lama kita sudah sidi di sini. Tidak itu. Dewasa iman itu selalu saya gambarkan begini. Ada anak umur 3 tahun. Ada meja berat 10 kg. Anak 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kg? Bisa tidak? Tidak bisa. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Bisa pikul meja yang 10 kg? Yang berubah anak atau meja? Nah, itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan, tapi dia berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Amin. Orang dewasa iman tidak merengek-rengek meminta masalah berubah. Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, kenyataan 34. Masalah. Harapan menikah dengan dia, kenyataan dia nikah dengan kita punya teman paduan suara. Macam mau bunuh dia itu kan. Tapi orang dewasa iman dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. Di sini masih ada yang suka mengeluh soal tanggungan kok. Yang panitia baru datang untuk kepentingan ini, aduh, ada begitu. Betul-betul ada. Ada ikut ibadah. Karena itu saudara-saudara, orang dewasa iman hampir tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk meminta orang lain berubah, tapi lupa rubah diri sendiri. Padahal untuk ubah ini dunia, makin masuk ke dalam dunia,
orang harus berubah dirinya sendiri. Amin. Mantap. Lalu kita sampai pada acara hari ini. Tema kita itu adalah terbuka, mendengar dan memberitakan firman. Sama-sama 1, 2, 3. Terbuka, mendengar dan lalu terbacalah bagian ini. Markus pasal ayat Markus pasal 7 ayat 34. Apa sih sebenarnya konten dari Markus pasal 7 ayat 34? Apa saja yang ada di balik cerita itu yang kemudian muncul kata efata itu? Apa sesungguhnya terjadi? Yang sesungguhnya terjadi adalah penyembuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Penyembuhan. Pemulihan. Sama-sama 1, 2, 3. 75 tahun ini sudah ada penyembuhan. Sudah ada pemulihan. Penyembuhan apa pendeta? 1, pemulihan, penyembuhan sakit secara fisik. Tadi Pak Ketua baru sampaikan, GPIB itu mau untuk menghadirkan tanda-tanda damai sejahtera kerajaan Allah di sini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di. Saya suka tanya begini, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia lebih baik? Yakin surga lebih baik? Kenapa diam-diam? Surga lebih baik dari dunia, amin? Betul? Yakin? Berarti surga lebih baik dari dunia, betul? Kalau begitu siapa mau pergi ke surga sekarang? Ada yang mau pergi sekarang? Saudara sebenarnya mau tinggal di mana ini? Pendeta, belum waktu Tuhan. Belum waktu Tuhan. Oke, kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia karena belum waktu Tuhan. Tapi tanda-tanda kerajaan itu mesti sudah harus terjadi di sini. Terjadi di rumah di mana kita tinggal. Di jemaat di mana kita ada di situ. Di tempat di mana kita bekerja. Sekarang pertanyaannya menjadi menarik. Tuhan kita kaya atau miskin? Kenapa anak-anaknya miskin? Kenapa tiba-tiba hilang suara? Ya kira-kira begitu pertanyaan. Berapa banyak orang yang kita sembuhkan sekarang secara fisik? Tanggung jawab gereja untuk masuk pada ruang-ruang itu yang menyembuhkan orang secara fisik. 75 tahun ini. Ada berapa banyak orang kita sembuhkan dia dari sakit. Tapi ada kerjasama di situ. Penyembuhan itu kerjasama antara manusia dengan Tuhan. Ada bagian kita, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Lalu bagian kita di mana? Ada satu waktu, tadi malam saya berkhotbah di Agape Cibubur. Saya bilang, ada satu waktu seorang perempuan Sirofinesia ikut Tuhan Yesus karena anaknya sakit. Murid-murid datang, Yesus kalau engkau tidak mau sembuhkan, suruh dia pergi. Yesus tidak, saya datang untuk domba Israel. Tapi itu ibu terus bilang, dan kemudian Yesus bilang begini, ibu, besar imanmu, maka sembuhlah anak itu. Ibu, besar imanmu, maka sembuhlah anak itu. Saya mau tanya, itu anak sembuh karena yakin? Yakin? Saya tidak yakin. Kalau itu anak sembuh karena iman, pertanyaannya begini, kalau iman itu ibu sudah dapat menyembuhkan anaknya, dia cari Yesus untuk apa? Kok imannya sudah bisa selesaikan masalah itu? Kalau imannya itu sudah sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung ke laut, cari Yesus untuk apa? Sekarang saya ingin mengatakan pada saudara, demi nama Tuhan Yesus, itu anak menjadi sembuh ketika Yesus bilang, maka jadilah. Saudara boleh beli iman, kalau Tuhan bilang tidak jadi, tidak jadi. Lalu iman posisi di mana pendeta? Iman itu jalan. Iman itu karena kita ada masalah. Iman membawa kita datang kepada Yesus. Selanjutnya keadaan kita, kesembuhan kita, siapa tentukan? Siapa tentukan? Bayangkan kalau orang umur 105 tahun masih mau sehat terus. Tidak mati-mati, kapan anak-anak dapat warisan? Halo.
Harus ada waktu selesai. Dan sekarang iman membawa kita kepada Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, bagian kita di mana? Tuhan minta kerjasama untuk kesembuhan itu. Tidak ada manusia kesembuh manusia. Kadang-kadang saya heran jemaat orang ini. Saya jalan dengan pendeta yang di singgah, berdoa dulu, singgah dulu. Kenapa? Ini sakitlah, itu sakitlah, ini sakit. Pas kita sampai begini, doa dengan pendeta mau doa. Habis doa dengan pendeta, ini obat mantap. Lalu suruh saya berdoa supaya apa? Kalau itu obat sudah terlalu mantap, suruh saya berdoa supaya kenapa? Ini dokter. Kita berdoa tapi pengakuan kita tidak pada Tuhan untuk sebuah kesembuhan. Akhirnya banyak orang tidak meyakini apa yang dia doakan. Dia lebih percaya banyak barang yang bisa dianggap penyembuh. Sampai-sampai kita punya kekristenan ini aneh sedikit. Saya ingat saya masih kecil, saya tidak tahu di Jakarta masih ada begitu atau tidak. Tapi mungkin kota besar tidak ada lagi ya. Saya bayangkan saya masih kecil ini saudara. Kalau keluar dari rumah, sudah jalan jauh, tiba-tiba rasa BAB. Ambil apa? Di Jakarta juga. Masih ada orang Jakarta ambil batu juga. Mengerikan itu. Saudara percaya itu batu menyelesaikan masalah? Orang lebih percaya pada batu itu. Bagian kita maksimalkan dong. Amin kok. Bagian kita penyembuhan itu maksimalkan. Ada kerjasama antara yang di dalam sampai kepada Tuhan dan yang kita lakukan. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Amin. Nah itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak. Otak, yo, lu tahu kok tidak? Tidak tahulah. Kenapa? Otak. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Jadi otak tolong kasih tahu kaki. Kalau ada trek lari kencang begini, kaki jangan lompat ke tengah jalan. Aman. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin. Koma. Tapi bukan Tuhan yang antar itu anak pergi sekolah. Siapa yang antar? Atau siapa di Jakarta yang terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak-anak. Tuhan yang jemput anak-anak pulang kita menangis Bapak, menangis. Tiba-tiba ada kerans bunga dari sini bilang, GPIB Epata menyatakan turut. Oh mengerti juga. Yang bagian kita maksimalkan. Amin kok. Yang pertama, pemulihan, penyembuhan fisik. Tapi yang kedua saudara, penyembuhan relasi. Sama-sama 1, 2, 3. Penyembuhan relasi. Kasihan ini orang yang tuli ini. Kasihan ini orang yang bisu ini. Relasi dengan semua orang tidak bagus. Karena pas ya kita ini hanya mengerti. Ini orang relasi bermasalah dengan banyak orang ini. Banyak orang bermasalah dengan dia dari segi relasi. Dan Efata itu menyembuhkan relasi yang bermasalah. Amin. Saya mau tanya, di Efata ini aman-aman semua? Kenapa saudara tidak yakin itu aman itu? Relasi di Efata aman? Ini presbiter dong aman. Jemaat aman. Semua aman. Saya tanya 10 kali pasti hilang suara itu. Banyak kali di gereja ini penuh dengan kepalsu. Senyum kita tidak tulus. Tidak menyentuh sampai di sini. Saudara-saudara, saya suka bilang begini. Saudara ingat tidak semua senyum tulus. Kita datang kita bilang shalom. Orang bilang shalom. Pas kita lihat maksudnya begitu ada. Di Efata ada. Yang ada. Ya. Saudara-saudara, memang hati ini penting saudara. Kenapa? Saudara bayangkan ya, saya berkhotbah di banyak bank di Indonesia. Memang kalau tidak dari hati itu bisa. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat tetap cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan tertata rapi lagi. Ber-AC lagi. Wih. Kita pergi ke bank ini macam tidak mau pulang. Macam mau lihat-lihat dorang terus begini.
Baru naik tangga terakhir dengan santun sekali dorang yang begini. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi jangan sampai kita palsu. Ada yang terima tamu di situ, ada. Mantap. Saya ini kadang-kadang saya kasih tahu jemaat yang saya layani, kalau kamu tidak mau pegang tangan tidak usah, karena saya tidak suka dua gaya pegang tangan itu. Ada jemaat datang pegang tangan dia sorong ini saja, ujung saja. Najis kah kita ini? Kalau tidak mau tidak usah. Nanti sorong sepotong sebegini ini supaya pegang tangan itu ya begini tuh, begini ini. Kedua, ada yang pegang tangan ini, pegang tangan dengan saya, tapi dia bicara dengan orang lain. Iya, nanti kita baik. Saya di Jakarta ada begitu, termasuk Evata. Saudara butuh bertobat, dan dia memulihkan itu relasi. Dan saya ingin pisahkan pada pemulihan di bagian ketiga, walaupun dia sama dengan bagian kedua, tapi saya ingin mengatakan begini. Yang ketiga adalah pemulihan itu berkaitan dengan, karena pemulihan relasi maka mesti ada pengampunan. Mesti ada. Saudara, saya mau tanya. Saudara tidak mau jawab juga tidak apa-apa. Saya mau tanya saja. Saudara-saudara, pernahkah saudara sakit hati? Dengan orang gereja pernah sakit hati? Pernah saudara yang bikin sakit hati orang lain? Apalagi zaman sekarang ini banyak jemaat suka pilih-pilih pendeta. Ada kok tidak? Dorang kalau baca kalau di Gemit sebut warta mimbar, di sini sebut apa? Oh, warta jemaat, sama saya yang tersalah. Warta jemaat, baca ibadat jam 6 dipimpin oleh pendeta. Ada di Evata. Ada di sini. Itu orang ada di sini. Tunjuk dia sebagai. Tidak bagus itu. Kita pun tindakan menyakiti. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Tidak ada orang yang secara khusus ditugaskan untuk memuaskan hati kita. Tidak ada. Karena itu seringkali kita terluka. Seringkali kita melukai. Dan harus ada penyembuhan. Dan penyembuhan itu adalah pengampunan itu bukan melupakan masalah. Makin sakit hati, makin tidak bisa melupakan. Pengampunan itu pembebasan diri. Menyambut itu orang, menyambut dia punya kesalahan, sambil siap besok dia buat kesalahan baru. Dan kita harus ampuni lagi. Berapa kali harus mengampuni? Kan bukan soal 490 kalinya, tapi mengampunilah setiap waktu. Karena tiap hari kita berjumpa dengan orang yang menjengkel. Saudara-saudara, jemaat butuh hati yang luas. Dan hati itu mesti hati yang sabar dalam Alkitab itu bukan menunggu waktu habis. Kapan habis khotbah ini? Sabar dalam Alkitab berkaitan dengan dua hal. Satu, sabar terhadap situasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah, 1, 2, 3. Ada situasi tertentu dalam hidup yang kita tidak suka lagi. Tapi firman Tuhan bilang, ada sakit dan penderitaan yang kita tidak mau jalani. Tapi firman bilang, ada hal-hal tertentu dalam hidup ini yang sudah sangat membosankan kita tidak mau lalui. Tapi firman bilang, ada pendeta yang khotbah lama sekali yang kita supaya malas. Tapi firman bilang, sabar. Tuhan sabar.
Itu pertama. Tapi yang kedua berkaitan dengan pengampunan. Sabar terhadap orang. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu tapi firman bilang ada tetangga-tetangga itu yang terlalu tapi firman bilang ada pendeta-pendeta itu terlalu tapi firman bilang ada juga majelis itu yang terlalu lebih-lebih itu ada jemaat yang terlalu. Tapi firman bilang ada suami yang terlalu tapi firman bilang ada istri. Ada kok tidak? Siapa punya istri? Tapi firman bilang sabar. Tuhan sabar, sabar. Pengampunan itu satu untuk pemulihan tadi. Pengampunan satu paket dengan pendamaian. Sama-sama 1, 2, 3. Pengampunan satu paket dengan. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia selalu bilang begini. Untuk marah saya tidak marah. Untuk marah saya tidak marah. Dia mau datang silakan. Tapi untuk saya pergi ke dia maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri ucap? Itu tidak akan ada pemulihan. Tidak ada. Ada orang yang kebalikan dari itu. Mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Itu biasa terjadi di anak-anak kecil. Anak kecil di kampung ini kalau mereka main kelereng terus berkelahi, orang tua datang, damai. Ayo damai. Kita ini kalau damai kan jabat tangan toh. Itu dia cara sorong lain. Cium-cium. Kami di NTT kan harus cium hidung macam tadi saya itu. Cium ini engkau punya saudara. Besok-besok engkau susah bukan kelereng yang bantu, saudara yang bantu. Ayo. Itu dia punya cara cium itu mengeri. Terus ada foto naik di Facebook, orang bilang, kita lihat seberdamai. Terus saya bilang, siapa bilang? Pencitra. Di Jakarta ada yang banyak pencitraan. Termasuk di gereja. Di Evata. Ada di sini. Ibu-ibu atau bapak-bapak. Pemulihan. Kita nih 75 tahun tanpa mengampuni, bagaimana? Tuhan Yesus ajar kita kalimat yang menarik ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami sama seperti kami. Kalimat lebih rendah sedikit begini. Tuhan ampuni Yandi seimbang dengan Yandi ampuni pendeta. Kalau Yandi tidak mengampuni, kalau Yandi mengampuni Pak Pendeta, 2 kali Yandi dapat hak dari Tuhan untuk diampuni berapa kali? Tapi kalau Yandi tidak mengampuni, harus Yandi berdoa, Tuhan tolong jangan ampuni Yandi, karena Yandi belum mengampuni pendeta. Aman. Saya lihat saudara punya muka ini berat. Karena Evata berkaitan dengan penyembuhan. Saya takut kalau saudara luka batin ini ada. Saya takut saudara bayangkan kalau yang kita jengkel itu duduk di sebelah. Saudara bisa makan sama-sama dengan orang yang saudara marah? Bisa kok tidak? Wih, kalau kita duduk sama-sama macam mau ambil itu. Hati ini mesti aman. Pemulihan relasi. Amin. Baik saudara-saudara, itu yang ada di balik kisah itu tentang penyembuhan. Lalu bagaimana sampai kata Evata?
terbukalah. Yang menarik adalah Tuhan menengadah ke langit. Menarik napas dalam-dalam dan melepaskan. Lalu dia berkata, Ephata. Menengadah ke langit. Apa maksudnya? Di kampung dulu ada teka-teki. Ada apa? TK? Habis TK? Lihat ini jemaah ini. TK, teki. TK, habis TK? Teki. Ada teka-teki dulu di kampung bilang begini. Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Jatuh di bawah. Guntur tidak jatuh di bawah. Dia di sana. Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Hujan atap bocor toh? Kan dia menetes di sini, pasti kita cari di mana dia bocor. Tidak mungkin dia menetes di sini terus kita bilang tidak tahu bocor di mana, kan tidak mungkin. Kalau sampai ada yang cari begitu pasti gila itu orang. Jatuh di bawah, cari di. Apa maksud dari ini barang? Segala peristiwa yang terjadi di kolong langit ini selalu ada hubungan dengan yang di atas. Amin. Saudara bergereja di sini ada hubungan dari atas atau tidak? Saudara dapat sesuatu ada hubungan dari atas atau tidak? Itu harus masuk sampai di dalam sini, bahwa berkat-berkat yang engkau terima sekalipun itu datang dari sana. Siapa tanam, siapa siram menurut pembacaan tadi yang di dia liturgi itu. Paulus yang siram, yang memberi pertumbuhan, supaya orang tahu ini datang dari Tuhan. Ada hubungan antara kita punya persekutuan ini dan Tuhan, sehingga jaga ini persekutuan dengan Tuhan. Termasuk berkat. Banyak orang mata tertuju kepada berkat dan tidak kepada sumber berkat. Ulangi, banyak orang mata tertuju kepada berkat dan bukan kepada sumber berkat. Hasilnya dia tahu menjadi kaya, tapi dia tidak tahu cara menikmati. Dia tahu mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu bagaimana bahagia. Di kampung itu saya suka bilang begini, kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Satu saat di Surabaya baru telepon, pendeta, yo saya ada di Surabaya. Enak kok pesiar-pesiar, tidak pendeta. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo, pendeta. Sudah dapat rujukan baru dia bisa. Karena sibuk hanya dengan urusan cari, bukan kepada cari dia yang di atas itu. Ada orang yang belum ada kios ini keliling semua gereja GPIB yang ada di DKI ini. Berdoa, Tuhan kalau bisa kita dapat kios. Terus mulai ada kios, pemalas gereja. Pendeta datang, Bapak kenapa tidak datang gereja lagi? Aduh, kios Tuhan sukasi, siapa mau jaga? Itu baru kasih kios, belum tambang emas. Jaga ini relasi dengan Tuhan, amin. Saya tidak tahu di GPIB, tapi di banyak gereja di Indonesia, mantap. Sudah ada vokal grup kaum bapak. Mantap. Tepuk tangan dulu kalau ada. Kaum bapak sudah bisa menyanyi. Mantap. Tapi. Dia punya tapi ada dua. Tapi pertama. Diorang latihan sampai jam 3 subuh. Sampai istri telepon macam mau bunuh dia, itu baru dia pulang. GPIB juga ada begitu. Ada juga. Sambil kopi main kartu sampai jam 3. Aduh. Dan memang butuh terbukalah. Tapi kedua, hari Minggu mau menyanyi. Lewat istri kah, presbiter kah, anak kecil kah, titip pesan kasih pendeta. Pendeta, kaum bapak menyanyi setelah firman. Kenapa setelah firman? Belum lengkap. Sama kita kok. Bagaimana mau lengkap pulang jam 3? Sekarang habis dikasih kesempatan menyanyi ini. Menyanyi habis. Dorang suka keluar. Oh, so tahu juga. Cari satu pohon.
sambil bahas politik terkini di Indonesia. Bayangkan, ada bapak-bapak di situ. Di sini ada. Siapa punya suami? Coba jujur saja. Walaupun demikian, tapi dorang pasang-pasang telinga. Terus tiba-tiba dengar pendeta bilang, pulanglah saudara-saudara ke dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Dorang di luar lari cepat-cepat langsung. Memang sungguh keterlaluan itu orang. Ada begitu di Jawa. Jakarta ada. GPIB, Evata. Tunjuk saja. Saudara pastikan bahwa ini ada hubungan dari di atas di bawah. Tuhan Yesus tidak sementara berdoa minta restu supaya anak sembuh, tapi dia menengadah ke atas, menarik napas dalam-dalam. Efata. Dia kasih tahu ini terjadi karena begitu. Tuhan turut bekerja di dalamnya. Amin. Dia mau begitu. Itu yang dilakukan. Tapi kalau saudara baca teks itu, dia panggil, mari kita agak ke sini. Tidak usah di banyak orang. Mari kita ke sini. Bagaimana Yesus memberi penghargaan kepada orang ini sebelum dia menyembuhkan orang ini. Saudara, hal itu serius. Kadang-kadang kita ini melayani pilih-pilih. Saudara bayangkan kalau presbiter itu kalau melayani orang kaya itu, wih, Bapak kita berdoa. Untuk suami, untuk istri, untuk lama-lama itu orang tidak ngomong, kita yang ngomong kembali. Tapi kalau berdoa untuk orang miskin kita sampai tutup mata kita berdoa, tutup mata. Kalau mati itu Tuhan berkenan, Tuhan berkenan. Itu kok tidak adil. Tuhan Yesus menghargai ini orang sekali. Mari kita di sini. Tidak enak banyak orang lihat. Mari di sini. Sangat bagus itu dia membangun itu, memberi sebuah rasa hormat sekalipun ini orang sakit. Mari. Baik begitu toh. Saudara, saya punya ilustrasi beberapa teman pendeta tidak suka. Tapi namanya kan saya punya toh. Kalau dia tidak suka dia cari ilustrasi lain toh, kan gitu saya bilang begini, ada satu waktu ini ada ibadah syukur, jadi pendeta pergi begini, duduk di samping oma-oma orang susah lah, orang tua dulu. Duduk begini, oma bilang, pendeta, tanggal 14 bisa pimpin ibadah di rumah? Pendeta, oh 14 saya sibuk, tanggal itu saya sibuk, nanti bisa saya suruh penatua saja kok. Iya, tidak apa-apa oma. Tidak apa-apa. Itu tanggal saya sibuk ya, sudah. Ambil makan, duduk sama-sama, terus pendeta basa-basi, oma, ada apa sampai bikin ibadah di rumah? Terus oma bilang, oh tidak. Sapu anak yang pertama itu baru saja dilantik jadi komisaris bank. Jadi dia ada mau titip berkat sedikit. Terus pendeta bilang, sabar dulu, tanggal berapa? Bilang, tanggal berapa? Oma bilang, tanggal 14. Oh tadi saya kira tanggal 4. Wah. Kalau 4 kita sibuk, tapi 14 boleh coba. Saudara, cara memperlakukan orang toh, kita ini butuh memperlakukan dengan baik sedikit toh, bukan karena sesuatu. Amin toh. Begitu juga memberi persembahan. Perlakukan dengan baik itu persembahan. Saya suka karena ada envelope ini bagus, taruh baik-baik. Woi, saudara-saudara, ada yang parah. Saya acara di Bulan Mongondo mungkin, bukan? Di mana ya? Pokoknya di daerah Sulawesi Utara. Ada anak-anak kecil datang. Dia ikut jemput saya. Pas makan siang, saya tanya, adek, tidak sekolah ini hari? Dia bilang, saya izin pendeta. Loh, izin untuk apa? Mau jemput pendeta. Aduh sayang, terima kasih. Besar mau jadi apa? Mau jadi pendeta. Aduh mantap, puji Tuhan. Pendeta berdoa jadi ya. Tapi adek, pendeta mau kasih ingat. Kalau mau jadi orang kaya jangan jadi pendeta, jangan. Jadi saja pengusaha. Pendeta-pendeta ini hidup oleh Tuhan melalui persembahan jemaat.
Kalau persembahan itu dalam rupa uang, uang merah yang gambar proklamator itu jarang masuk gereja. Yang paling banyak itu Patimura, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa Patimura pegang dia pedang begini? Karena ada yang ramas-ramas hampir patah itu pedang itu. Tapi saya mau bilang kepada adik, penyertaan Tuhan itu sempurna atas hamba-hambanya itu sampai Tuhan itu datang. Jadi tolong beri penghargaan yang baik-baik juga, apalagi kepada Tuhan toh. Saudara bayangkan, memang kadang-kadang kita memberi ini tidak tuh. Saya suka begini nih, karena apa? Saya punya dua pengalaman. Pengalaman pertama, ada orang yang Bapak satu dia kasih persembahan. Saya bilang, Bapak kenapa sampai buat tangan sampai begitu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya, tapi saya tahu. Dia bilang, pendeta tahu apa? 1000. Seratus belum tentu begini. Begini. Sudah begini lagi sengaja batuk lagi. Woi, jaga kita memperlakuan itu, saudara. Ada orang ini pergi bantu orang lain, bawa Indomie 2 bungkus, foto, muat di Facebook. Indahnya berbagi di dalam Tuhan. Berbagi dalam Tuhan, jangan Indomie, sapi. Tolong kau bikin baik-baik. Amin kok. Ini yang anak-anak muda dorang juga itu. Tolong perhatikan orang tua, tolong perhatikan orang tua. Orang tua hidup dorang tidak perhatikan. Orang tua meninggal bahwa dia sengaja paling sedih. Itu tamu datang dia yang paling suruh diam. Yang orang tua hidup tidak perhatikan, tapi orang tua mati ini, aduh. Perhatian untuk apa lagi? Saling perhatikan itu. Penghargaan satu daya. Tuhan Yesus panggil dia. Mari. Saudara-saudara, saya kira kalau begitu akan jadi sesuatu yang indah, betul. Tapi ada bagian kedua yang menarik. Karena subtema kita bicara tentang pekabaran Injil. Tuhan bilang begini, terbukalah. Terus dia bilang, jangan engkau sampaikan pada orang lain ya. Tapi berita ini kemudian menyebar kemana-mana karena roh yang di dalam itu begitu kuat untuk, kasih Tuhan itu terlalu besar. Dia harus sampaikan ini sampai kita tahu kisah itu di hari ini. Perjumpaan tadi yang ada hubungan dengan Tuhan itu memungkinkan untuk orang bicara. Saya suka tanya begini, kalau sebentar pulang dari sini, pendeta yang dikasih uang satu orang 200.000, senang kok tidak? Senang kok tidak? Senang kok tidak? Cerita orang kok tidak? Pasti cerita. Ekspresif sekali. Kau rugi tidak ikut gereja, itu pendeta kasih kita uang. Pertanyaannya, Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Lebih? Yakin? Sudah cerita orang? Sudah. Kita tidak berani bercerita pada orang lain. Dapat pulsa 20.000 saja, semua dunia tahu. Dunia maya, dunia nyata, dunia lain juga tahu. Tapi Yesus mati bagi kita yang kita tidak berani bicara. Injil itu pembebasan. Injil itu apa? Injil itu berita sukacita, pembebasan, bukan bikin takut orang. Banyak orang suka kasih takut orang. Kami di kampung itu yang paling banyak dapat itu ketakutan. Kalau mau pasca, don dari kota datang putar film neraka di kampung-kampung. Orang kampung nonton, neraka terlalu pendeta. Saya tidak pusing dengan neraka. Kenapa? Karena saya masuk surga. Ya minimal pendeta mesti. Saya tidak tahu itu tidak apa-apa. Karena saya masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga karena Tuhan Yesus mati bagi saya.
Saya melayani di rumah sakit, datang ketemu oma-oma umur 70-80 ada sakit. Oma, kita berdoa ya. Iya pendeta. Tapi pendeta habis doa oma sudah mati. Tapi oma mati masuk surga. Terus kita kasih tahu kenapa mati masuk surga. Dengan pendeta mati hari ini atau besok itu sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lorong-lorong maut pun dia tetap. Saudara baca perjanjian lama dia bilang celakalah. Waktu baca berita tentang kedatangan Yesus. Yesus lahir, Yesus melayani, Yesus mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Kita tidak temukan itu kata celakalah. Jangan takut. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Itu pembebasan. Supaya kalau ada anak muda datang bilang ke saya, Pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa. Ada, Pendeta Yandi juga orang berdosa, tapi jangan takut. Cinta Tuhan lebih besar dari orang dua. Dia rasa diterima. Bayangkan kalau anak muda ini datang bilang begini, Pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa. Iya, saya lihat engkau punya muka-muka berdosa ini. Engkau ini kalau tidak bertobat kaki tangan akan patah buang semua ini. Ini berita apa ini? Injil itu pembebasan. Dan pembebasan Injil itu saya sebutkan. Injil itu ada dua. Ada berapa? Satu. Mati masuk surga. Sama-sama. 1, 2, 3. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka? Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, ketat-ketat, kaya raya, mati neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati surga. Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita ini Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan, kita lupa Tuhan. Dan kita tidak berani. Berapa harga satu jiwa? Ada satu waktu Tuhan Yesus meninggalkan 5.000 orang tambah laki-laki, tambah perempuan anak-anak. Waktu ada mujizat 5 roti dan 2 ikan naik di Oke, 5 roti dan 2 lebih berapa bakul? Kenapa lebih? Kan tidak ada yang bungkus. Di sini ada juga yang biasa bungkus. Itu orang ada di sini. Dia yang pakai baju warnanya. Saudara, Tuhan Yesus kasih tinggal orang banyak-banyak itu. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Di Gerasa Tuhan hanya akan berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kerasukan legion itu berarti itu orang kerasukan roh jahat, kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa ribu? 6.000 roh jahat. Itu orang terlalu jahat. Kita pun teman presbiter yang hanya satu roh jahat, dia punya otak saja kita pusing. Ini 6.000. Ini orang terlalu jahat ini. Bagi orang lain dia jahat, bagi diri sendiri juga dia jahat. Dia memukul-mukuli dirinya dengan batu. Bagi beberapa orang manusia jahat begini lebih baik mati. Tapi Tuhan Yesus datang padanya. Waktu Tuhan Yesus mau turun dari perahu, roh jahat bilang begini, hei Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga kenal nama Yesus. Jadi kalau orang Kristen ini baru sekedar mengenal nama Yesus, belum lebih hebat dari roh jahat. Roh jahat juga kenal itu nama dan ketakutan. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, sementara jaga babi berapa ekor? 2.000 ekor. Roh jahat itu meminta supaya masuk ke dalam babi-babi itu. Yesus biarkan terjun dan matilah 2.000 ekor babi. Orang-orang itu kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang di kampung datang dan usir Yesus. Apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak, bahkan tidak sama sekali. Lalu kenapa Yesus biarkan itu babi-babi mati? Saya kira sama-sama kita tahu. Dalam struktur budaya Yahudi babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi toh. Tidak ada kacang yang pakai itu. Tidak ada. Tapi yang haram ini dorang masih bisa piara 2.000 ekor. Sementara ada 1 jiwa hampir binasa mereka biarkan. Itu Yesus marah.
Alangkah lebih baiknya ada 2000 ekor babi mati daripada ada 1 jiwa binasa. Sekarang coba hitung. Kalau babi 1 ekor 4 juta. Kali 2000. 4 juta kali 2000. Mulai begini-begini saudara. 4 juta kali 2000. Dia 8 M. M itu apa? Menobe. 4 kali 2000. 8 M harga 1 orang kerasukan. Itu paling tidak dalam konteks itu. Saya mau tanya, Efata pernah sedia 8 M untuk pekabaran Injil? Saya semarah ini. Bertengkar, simpan uang, berkelahi. Untung baik di Efata ini ada. Karena itu saudara-saudara, bagi orang yang hampir binasa, lebih baik babi mati daripada ada orang binasa toh. Siapakah orang gila itu? Orang gila itu bisa saja kita pu suami, bisa saja kita pu istri, mertua, ipar. Kasat mata saya lihat ini, yang paling banyak ikut ibadah malam hari ini mama-mama, betul? Betul? Ini mama janda semua. Itu dia soal. Saudara bisa bayangkan. Saya bisa bilang begini. Ada bapak-bapak yang masih pacaran dulu rajin. Jemput dia punya pacar, bawa datang di gereja. Sudah menikah dia semalas gereja. Nanti pendeta tanya dia, Bapak, kenapa itu hari rajin, sekarang sudah tidak rajin, kasih tinggal istri sendiri pergi ke gereja. Dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan istri, kami dua telah menjadi satu. Jadi istri kalau sudah pergi sama dengan saya juga sudah. Memangnya kalau istri sudah makan sama dengan suami sudah makan. Saya punya ilustrasi satu ini, ada satu orang tidak suka, tapi sekali lagi namanya saya punya ilustrasi toh. Kalau dia tidak suka dia bikin ilustrasi lagi. Saya bilang begini, masuk surga itu seperti pergi ke WC. Kemana? Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing mesti pergi sendiri. Atau siapa di antara kita yang tanya, abang, yo mana WC, titip. Pasti tidak. Bisa sendiri. Itu penting itu. Ada banyak istri-istri juga toh, cantik-cantik datang gereja jalan sendiri. Terus pendeta bilang, ibu, mana suami? Pendeta tahu saja. Sudah tahu suami begini, kenapa ambil resiko? Risiko itu berat. Tinggal dengan orang begini nih, saudara. Saudara lihat sekarang. Tapi karena tema kita bicara tentang mendengar, ini berita Sujadi ini tentang Tuhan Sujadi. Sekarang kita mengerucut pada tema ini, akhir sudah ini khotbah. Memang panjang, tapi biar jengkel juga, harus bagus, sebentar. Oke. Saudara-saudara, mendengar dan memberitakan firman. Sama-sama, 1, 2, 3. Mendengar itu apa? Mendengar itu kita memberi telinga. Banyak orang dalam gereja itu, kalau dia omong, dia mau orang dengar. Tapi orang omong dia tidak mau dengar. Makanya rapat majelis seringkali kursi enggak. Karena ini soal mendengar. Tapi mendengar itu lubang. Untuk apa? Ada tiang 10 meter, lubang 1 meter. Kuat itu tiang? Kuat itu tiang? Tiang 10 meter, lubang 9 meter. Kuat itu tiang? Mendengar itu lubang. Kasih telinga untuk mendengar. Iman bertumbuh dari mendengar. Kasih telinga dengar. Kenapa mesti mendengar? Tuhan terlalu besar.
Tidak ada satu orang pun yang selesai dengan Tuhan dan tahu semuanya. Cara Tuhan, pengalaman Tuhan berjumpa dengan pendeta Yandi, beda Tuhan berjumpa dengan ini orang, beda dengan kita semua satu persatu. Supaya waktu kita berkumpul bersama, kita bilang ternyata Tuhan terlalu luar biasa. Mendengar. Itu sebuah konteks dari persekutuan. Persekutuan mata itu tidak lebih penting dari tangan, tidak lebih penting dari telinga. Saya kasih ilustrasi di mana-mana, bukan ilustrasi ini, saya punya pengalaman ini. Saya ingat saudara waktu ada satu acara saya berkhotbah, sebelum khotbah ada kesaksian. Ada ibu-ibu bangun bersaksi bilang begini, satu hari antara tidur atau tidak tidur malaikat bawa dia ke surga. Saya bilang, tapi surga itu bagus sekali. Saya bilang mantap, memang Tuhan tinggal pasti tanpa bagus. Terus waktu malaikat bawa dia jalan-jalan, dia lihat ada satu ruangan di pojok. Dia coba lihat ke dalam. Di dalam itu penuh dengan mulut-mulut. Penuh dengan? Terus dia tanya, malaikat, kenapa itu ruangan penuh dengan mulut-mulut? Terus katanya malaikat jawab bilang begini, oh itu mulutnya pendeta-pendeta. Kenapa mulut pendeta? Karena pendeta itu khotbah bagus, jadi dia punya mulut masuk surga, tapi kaki tangan ada di neraka. Woi, saya tersinggung betul itu, saya tersinggung. Waktu mau berkhotbah sebagai ibu, kita dua selesaikan yang tadi, kita dua selesaikan. Ibu tahu pisau, dia bilang tahu pendeta. Coba ambil pisau, potong ibu punya jari kelingking. Waktu itu kelingking sudah luka, darah keluar, coba bilang itu kelingking, rasa kau bisa. Dia bilang tidak bisa. Nah itu Alkitab bilang Yesus kepala gereja dan kita anggota-anggota dari satu tubuh. Mata tidak lebih penting dari tangan, kaki tidak lebih penting daripada tangan. Siapa yang malam-malam perut sakit mau pi WC, kaki bilang di perut, bilang perut, pergi sendiri saya rasa. Tidak bisa. Mesti sama-sama toh, atau tidak? Sama-sama. Alkitab bilang kalau tangan terluka, mata menangis. Enggak, kalau mata menangis, tangan melap. Itu. Saudara mengerti lap? Nah itu kesatuan yang dikelola sebagai bagian dari persekutuan. Ini ibadah ini malam kan bagus toh? Pendeta Yandi berkhotbah, ada yang baca narasi. Tadi saya lihat dong baca narasi terlalu mantap. Periode 1905 mantap. Ada yang main saksofon, bagus tuh. Orang tanya saya, pendeta Yandi bisa main alat musik? Saya bilang saya tidak tahu. Saya hanya bisa alat musik satu saja. Apa? Itu alat musik tiup. Apa? Saksofon? Tidak. Harmonika? Bukan. Lalu? Livri. Prit. Saya tidak perlu tahu semua. Dalam ibadah, pendeta tidak perlu tahu semua toh. Tidak ada Superman dalam gereja, tidak ada. Yang ada itu super team. Pendeta yang hanya tahu khotbah, ada yang main ini barang, ada yang itu, ada yang itu, ada yang ini kamera ini. Iya toh? Saudara bayang kalau pendeta yang di khotbah dia turun, dia main ini, dia pindah dari kasih hidup itu, dia lama-lama gila itu pendeta. Jadi tolong manfaatkan peran-peran dalam gereja dulu. Di Evata su aman. Aman kok tidak? Apa yang aman? Saudara, itu bicara persekutuan. Tapi yang kedua, menyampaikan firman. Saya punya dua bagian yang penting. Satu, amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa murid, baptis mereka dan ajarkan. Pergi itu tindakan proaktif. Jadikan semua bangsa murid, bukan siswa. Murid itu adalah orang yang belajar dari sang guru. Jadikan mereka. Baptis, akta masuk dalam persekutuan. Dan ajar. Waktu dia bicara ajar, dia bilang ajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu. Bagaimana kita mau mengajarkan segala sesuatu padahal tidak tahu segala sesuatu? Pertanyaannya begini sekarang. Pertanyaannya, siapa yang sudah baca habis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, angkat tangan. Mantap, terima kasih. Selalu saya tanya di bawah 1% dari yang hadir.
Kenapa? Saya harus tanya ini. Yang sudah baca kasih habis saja belum tentu mengerti. Apalagi menjengah, memberitakan. Saudara, ini memang baca Alkitab ini butuh cinta. Butuh apa? Cinta. Saudara pernah mencintai seseorang kok tidak? Atau yang ini dijodohkan semua? Saudara pernah mencintai orang lain kok tidak? Pernah rasa kalau kita ini anak-anak muda dong sampai jam 3 masih gini karena cinta toh? Ada yang susah tidur malam? Ada yang susah tidur malam? Ada? Tidur jam 2 bangun setengah 4 ada? Ya, yang dokter ada kasih tahu tuh lakukan saja, tapi tolong lakukan tambah yang saya ada bilang 2 ini. 1, coba baca Alkitab. Kejadian 1 ayat Kejadian 1 ayat kalau tidak ada cinta tidak bisa. Kejadian 1 ayat Yang kedua, coba masuk gereja, coba ikut gereja. Woi saudara, biar ada tidur lama, tapi kalau sudah masuk gereja baru pendeta bilang, baik, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, terpujilah nama Yesus, haleluya. Terus pendeta bilang, Bapak Ibu saudara-saudara, dia langsung wah. Kenapa ya? Kok gereja macam enak sekali orang tidur itu? Sudah mengantuk di sini, tapi kalau pulang tidak bisa tidur toh. Makanya tidur di gereja. Kalau cinta itu ada, baca Alkitab ini kan, kalau 1 hari, saya mau tanya dulu, 2 minggu itu cepat atau lambat? 2 minggu cepat atau lambat? Kalau pacaran 2 minggu cepat atau lambat? Kalau tahan lapar 2 minggu cepat atau lambat? Jadi yang benar 2 minggu termasuk cepat atau lambat? Alkitab ini kalau kita baca 4-8 pasal, 4-8 pasal, baru 4 bulan sudah habis 1 Alkitab. 4 bulan cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Kalau umur hanya 4 bulan cepat atau lambat? Cepat. Kalau sakit perut 4 bulan cepat atau lambat? Jadi 4 bulan termasuk cepat atau lambat? Ya tergantung. Kalau itu diisi dengan cinta, perhatian, kasih sayang, hari-hari hidup terasa terlalu. Tapi bayangkan kalau 4 bulan diisi dengan iri hati, kepahitan, tidak suka. Woi, lama atau cepat itu? Ya butuh cinta. Butuh cinta baca. Kan kita mau pergi menyampaikan. Pengalaman kedua. Ada pas satu pelatihan berkhotbah untuk anggota persekutuan doa. Mantan sekretaris umum kami bilang gini, khotbah macam kami pendeta gemit ini tidak bagus. Seperti hanya siram-siram saja begini, tidak masuk di botol. Dorang bilang betul. Khotbah yang bagus seperti bapak-bapak, dorang ibu-ibu dorang itu seperti langsung taruh selang di botol. Dorang bilang amin, betul. Terus Pak Pendeta bilang begini, sudah bagus, air langsung masuk di dalam, tapi kita tidak tahu itu air bersih atau air kotor. Sudah masuk betul ini, tapi air bersih atau air kotor, sebab bisa bawa penyakit. Maka untuk mengajarkan segala sesuatu, mesti tahu segala sesuatu. Bayangkan kita sangat terbatas ini. Saudara, dalam penguatan fungsional itu kan kadang-kadang harus bilang, pelatihan khotbah bagi para majelis jemaat, presbiter. Orang tidak datang. Kita tanya, Bapak, kenapa tidak ikut latihan khotbah? Mau pelatihan untuk apa? Begini-begini sudah 4 periode. Begini-begini. Yang bikin kacau gereja ini yang ini sudah. Yang begini-begini 4 periode. Itu yang bikin kacau gereja. Tidak mau belajar lagi. Mau bagaimana? Di tengah-tengah kompleks ini, Pak. Saudara, saya akhiri khotbah ini, kan kita mau terbuka. Data Januari 2022, jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 275 juta.
Dari 275 juta ada kurang lebih 330 juta diantaranya terkoneksi secara mobile. Berarti ada satu orang dia pegang handphone 2 sampai 3. Dari 330 ada 220 juta diantaranya aktif internet satu hari kira-kira 8 jam. Dari 220 juta ada 170 juta diantaranya aktif di media sosial. YouTube, Facebook, WhatsApp, TikTok dan lain-lain. Pertanyaannya, apa daya tarik dari media sosial? Sampai semua orang pada segala umur ingin masuk ke sana. Apa daya tariknya? Hanya 2 daya tarik. Keseruan dan gaya hidup. Orang ingin seru-seru. Belum begini, kaki saya mau begini. Oke, saya mau tunjuk pendeta. Pertanyaannya, lalu gereja mau bikin apa? Lalu Fata mau bikin apa dengan itu? Karena jemaat yang analog yang kita berjumpa gini mengalami penurunan, tapi jemaat di media sosial mengalami kenaikan. Gereja mau buat apa? Untuk menjaga perimbangan itu. Karena dunia lagi terbuka untuk segala macam. Gereja mau buat apa? Gereja mesti hati-hati betul supaya jangan sampai bukan gereja menggerami dunia, tapi justru dunia menggerami gereja. Maka untuk tetap menjaga nilai, maka disarankan 3 hal ini. 1, kreativitas. Sama-sama 1, 2, 3. Harus berkreativitas. Kreativitas kita yang memaksa pekabaran Injil didengar oleh orang lain. Silakan merumuskan kreativitas. Kreativitas itu apa? Kreativitas itu sambal. Dabu-dabu. Semua ikan di Manado itu sama saja dia rasa. Yang membedakan itu hanya dia main dabu-dabu. Pertarungannya pada dabu-dabu. Yang bikin kita keringat mau tambah lagi, tambah lagi. Dari dulu khotbah itu jangan membunuh, jangan bersinah, Yesus Kristus Tuhan, juru selamat. Hanya itu yang membedakannya adalah kreativitas. 2, adaptasi. Sama-sama 1, 2, 3. Dunia yang berubah ini harus sedikit adaptasi kita. Konvensional terus kita tidak bisa terbuka terhadap dunia ini. Harus ada. Dulu kita berkhotbah mengandaikan jemaat ada dulu. Saya sekarang jemaat dan tidak tahu di mana. Duran diandaikan ada di ini kamera. Dan yang terakhir kata kunci ketiga adalah kolaborasi sama-sama. Yang dalam bahasa gereja adalah persekutuan. Harus lebih dari itu. Baru kita bisa maju di tengah-tengah dunia yang lagi bermasalah. Kita belum siap untuk satu perubahan berikutnya sudah datang. Tapi kepada kita diberikan tanggung jawab ini, mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Selamat hari jadi ke-75 GPIB Jemaat Efata. Tuhan Yesus memberkati. Salam hormat. Shalom buat kita semua.